Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan proses belajar kita selanjutnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas 15 soal untuk latihan yang kelima ya. Ini adalah latihan yang kelima. Ini saya bukakan dulu. Oke. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas, oke, ini saya sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 15 ya toh ini. Ini soal nomor 1 saya sudah bahas 1 sampai nomor 15 dan sekarang dalam kesempatan kali ini saya akan lanjutkan materi saya selanjutnya yakni adalah untuk soal written expression dan dalam video kali ini nanti saya akan bahas ada 15 ada 25 soal written expression. Oke, untuk menyingkat waktu teman-teman bisa sediakan kertas, ada sediakan pulpen untuk belajar bersama menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Oke, sebelum saya membahas, saya ucapkan terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya. Di situ sudah membeli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol, ada belajar listening TOEFL dari nol ini, ada vocabulary TOEFL dari nol ini, dan begitu juga konsep belajar TOEFL dari nol. Jadi buku-buku yang sudah saya tulis ini alhamdulillah sudah bisa membantu banyak teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Banyak yang sudah lolos dokter spesialis atau S2 baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, saya doakan teman-teman bisa goal beasiswanya sehingga teman-teman bisa lanjut S2 maupun S3 dengan beasiswa ya. Jadi lebih lebih fokus untuk belajar karena apa? Karena sudah tidak berpikir tentang biaya untuk kuliahnya plus living cost-nya. Oke, untuk menyingkat waktu mari kita langsung bahas latihannya. Soal nomor 16 ya. Oke. Soal nomor 16. The brilliantly colored rhinoceros viper has 2 or 3 horns above each nostril. Nah, ini kira-kira dari jawaban A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? 16 sampai 40 Anda diminta untuk mencari yang salah yang mana. Nah, Anda harus tahu ada kata each, every, ada each, every sama one. Jadi ada each, every sama one. Ini harus diikuti dengan singular. Harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan singular atau tunggal. Nah, maka yang salah di sini adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Karena di sini nostrilnya jamak, harusnya tanpa S. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 17. Most of the outer planets has large one of satellites surrounding them. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini adalah yang salah adalah yang B. Kenapa? Karena di sini ada most yang diikuti dengan object of preposition. Nah, most yang diikuti object of preposition, maka Anda lihat object of prepositionnya itu apa. Nah, kalau di sini outer planets-nya ini adalah jamak, maka di sini harusnya adalah have.
Nah, gitu. So, nomor 17 yang salah yang mana? Nomor 17 yang salah adalah yang B. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian soal nomor 18. Historical record show that Halley comets has returned about every 76 years for past 2000 years. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini adalah yang salah yang B, teman-teman. Kenapa yang B yang salah? Anda harus mencatat bahwasanya setelah kata has atau have itu harus diikuti bentuk ketiga. Makanya di sini harusnya returned gitu ya. Mudah bukan? Mudah kalau Anda tahu caranya. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 19. Kira-kira jawabannya apa? Robert Heinlein was instrumental in popularizing science fiction with a series of stories that is first published in Saturday Evening Post. Evening Post. Dari pilkada A, B, C, D. Kira-kira ini yang salah yang mana? Oke, teman-teman bisa tebak dulu. Kira-kira yang salah yang mana? Apakah yang A, instrumental, atau yang B, in popularizing, atau a series, atau is first published. Kira-kira nomor 19 ini yang salah yang mana? Ayo coba dijawab dulu, latihan dijawab dulu ya. Anda bisa coba untuk komen di link deskripsi di video ini. Kira-kira nomor 19 ini kira-kira jawabannya apa? Kemudian setelah Anda jawab alasannya apa? Supaya teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan. Oke, nomor 19 jawabannya apa? Nah, di sini harusnya yang salah is, harusnya was. Kenapa? Karena ini kan cerita. Ini was instrumentally in popularizing science fiction with a series. Ingat, perhatikan bahwasanya di sini setelah preposition itu harus diikuti noun. Nah, noun yang dibentuk dari verb ing itu disebut dengan apa? Gerund. Makanya in popularizing ini oke, nggak masalah. Instrumental ini juga oke, ini adjektif. Menjelaskan apa? Oke. Robert Heinlein. Nah, kebanyakan teman-teman kejebak dengan kata series di sini. Perhatikan, series itu bisa untuk singular, bisa untuk plural. Jadi series itu singularnya series, pluralnya juga series. Makanya meskipun ada series ini oke. Kenapa? Karena singularnya series, pluralnya juga series. Makanya salah. Nah, yang salah di sini adalah yang 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 D. Kalau murid-murid saya yang ikut belajar dengan saya, kebanyakan mereka kejebaknya adalah kata series ini. Series itu kan jamak, Sir. Berarti salah. Ngomong ini ada Ya, Anda harus catat series itu untuk singular sama pluralnya sama. Ini, kalau Anda sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda harus buka, di situ ada kata yang ini. Halaman 99 ya teman-teman, dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, 99, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata yang memiliki singular sama pluralnya sama. Apa itu? Yang pertama adalah deer, yang kedua adalah fish, yang ketiga adalah mince, yang keempat ada shrimp, udang, yang keenam ada series. Nah, series itu bisa singular, bisa plural. Oke, kemudian ada species. Yang terakhir ada sheep, domba. Jadi satu domba, one sheep. Sheep ya. Satu domba, one sheep. 3 domba, 3 sheep. Nggak boleh kamu kasih S. Salah.
Ini singular sama pluralnya sama. Maka di situ yang salah yang mana? Yang D. Segitu ya. Kemudian soal nomor 20. Ini juga mudah kalau Anda tahu ilmunya. Each number on a Richter scale represent a tenfold increase in the amplitude of wave of ground motion recorded during an earthquake. Kira-kira jawaban A, B, C, D ini yang salah yang mana? Oke, subjeknya apa? Each number. Each itu harus diikuti dengan singular. Numbernya oke atau tidak? Numbernya oke, karena each diikuti singular. Ini ada on Richter scale, ini ada preposition yang diikuti dengan noun, berarti jadinya adverb. Nah, nomor 20 ini yang salah adalah yang B, teman-teman. Kenapa yang B yang salah? Karena di sini ini rumusnya adalah simple present. Nah, subjeknya apa? Each number, each diikuti singular, ini subjeknya. Nah, maka represent-nya harus dikasih S. Represents. Nah, gitu. Represent a tenfold increase. Ini. Represents. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya soal nomor 21. Lake Tahoe, located on the eastern edge of the Sierra Nevada range, ini ada koma. Ini subjeknya, nounnya atau subjeknya. Located on eastern edge of the Sierra Nevada ini karena ada 2 koma. Ini adalah A positif yang menjelaskan Lake Tahoe. Nah, ini kan kata gantinya it, makanya pakai is ini boleh. Nah, kemudian kalau is ini kalau aktif ya toh, kalau aktif berarti langsung diikuti verb ing. Berarti kalau aktif is harusnya is feeding. Tapi karena di sini adalah bentuk kalimat pasif, harusnya is fed. Feed, fed. Kalau feed itu artinya memberi makan. Tapi kalau sungai mungkin mengaliri ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini yang salah yang C. Kalau aktif, verb ing is feeding. Kalau pasif itu is be diikuti verb 3. Makanya di sini ada kata by, oleh. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Oke, jika teman-teman masih bingung, Anda bisa tanyakan di link deskripsi di video kali ini. Insya Allah saya akan balas, tapi nggak secara langsung karena mungkin saya tidak buka YouTube ya atau tidak buka sosial media yang lain. Oke, yang penting kalau Anda mau bertanya, Anda tanya di link deskripsi ya. Oke, nomor 22. Established in 1789 and operated by the Jesuits, Georgetown University in Washington, D.C. is the older Roman Catholic institution of higher learning in the United States. Nah, ini dari establish. Ini ada establish, ini langsung bentuk verb 3. Nah, ini ada komanya, berarti ini adalah anak kalimat, teman-teman. Anak kalimat. Nah, ini kalau anak kalimat berarti ada yang dibuang konektor, subjek, sama to be-nya. Nah, ini dibuang, konektornya dibuang, subjeknya dibuang, to be-nya dibuang. Nah, verbnya langsung verb 3, berarti ini disebut dengan proses reducing. Nah, ini proses reducing. Didirikan pada tahun ini dan dioperasikan oleh, nah ini setelah koma, ini adalah induk kalimat. Georgetown University, subjek, ini ada preposition, diikuti Washington DC, ini adalah ini adalah noun. Berarti kalau sudah ada preposition diikuti noun, berarti jadi apa? Adverb. Nah, is. Nah, ini yang salah yang B, teman-teman. Kenapa yang B? Ini adalah pola
superlatif. Ini adalah pola superlatif. Kalau pola superlatif harusnya bukan the older, tapi the oldest. Nah, tertua. Institusi Katolik Roman yang tertua di pendidikan yang tinggi di Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Berarti ini superlatif harusnya bukan the older, tapi the oldest. Kalau the older, mesti ada yang dibandingkan. Ada then-nya di situ. Karena nggak ada then-nya, berarti superlatif, berarti the oldest. Oke. Thank you. Ayo, kita lanjutkan ya. 23. The surface of the planet Venus is almost completely hid by the thick cloud that shrouded. Nah ini. Nah, di sini the surface of the planet Venus, ini adalah subjeknya. Is, ini adalah verbnya. Nah, is almost completely, ini adalah adverb. Nah, di sini ketika ada be, harusnya kalau aktif verb ing. Kalau aktif ya, tapi karena di sini ada kata by, maka ini adalah apa? Pasif. Karena ada by, ini adalah pasif. Berarti apa? Hide, hid, harusnya hidden. Nah, so yang salah yang B. Harusnya adalah hidden. Kenapa? Karena ini adalah kalimat pasif. Disembunyikan oleh bla bla bla. Wes. Ini ya, ini berarti jawabannya yang salah adalah yang B. Harusnya bentuk ketiga. Kenapa? Karena kalimatnya bentuk kalimat pasif, ada by-nya. Oke. Semoga mencerahkan Anda ya. Kalau masih bingung, silahkan Anda komen di link deskripsi supaya banyak yang, dan bagi teman-teman yang sudah lolos beasiswanya, dan alhamdulillah kemarin ada yang sudah lolos untuk kapal pesiar, Mas Yul, namanya Yul. Nah, teman-teman yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa ataupun ada seleksi bahasa Inggris, semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa goal cita-citanya dan semakin sukses di studi maupun di karir ya. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 24 ya. Present in rock of all types, hematite is particular abundant in the sedimentary rock known as red pits. Ini kira-kira yang mana? Ini ya jelas ini. Ini semuanya banyak yang sudah benar kalau saya ngajar ini. Ini harusnya particularly abundant. Particularly abundant. Ini sudah banyak yang benar. Oke, yuk. Karena ini sebenarnya sudah banyak yang benar, langsung tak lewat ya aja. 25. Tropical cyclones, alike extratropical cyclones, which derive much of their energy from the jet stream, originate far from the polar front. Dari pilihan ada A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Ayo teman-teman coba tebak dulu ya. Teman-teman coba tebak dulu kira-kira yang benar yang salah yang mana ini. Jadi yang benar itu yang salah ini. Kita disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Ini adalah alike. Sudah sering saya bahas apa bedanya like sama alike. Oke. Kalau like itu biasanya langsung menjelaskan noun. Kalau alike biasanya harus dipisah dengan linking verb. Wahid and Adi are alike. Jadi Wahid dan Adi itu mirip. Nah, ini Wahid and Adi are alike. Nih, alike itu seperti itu. Tapi kalau like ini harus langsung diikuti noun. Nah, ini karena langsung tropical cyclones, ini harus sudah langsung diikuti noun tanpa dipisah dengan verb, maka di sini yang benar adalah like bukan alike. Oke, jadi yang salah adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ya soal nomor 26. Elizabeth
Cady Stanton organized the first U.S. Women Rights Convention in 1848 and was instrumentally in the struggle to win voting and property right for women. Nah, di sini kira-kira nomor 26 ini yang salah yang mana? Oke, di sini Elizabeth Cady Stanton ini adalah subjeknya, organize ini adalah verb-nya. Berarti ini adalah sebuah cerita karena ini adalah verb to. Ya. The first US Women Rights Convention. Jadi apa? Konvensi apa? Hak perempuan pertama di Amerika di tahun 1848. Nah, di sini ada kata N. Berarti ini paralel. Subjeknya masih Elizabeth Cady Stanton ini. Was instrumentally. Nah, ini salah instrumental ini. Harusnya adalah instrumental. Instrumental. Kenapa? Kalau adjektif plus li, ya toh, berarti jadinya adverb. Jadi ingat, adjektif plus li jadinya adverb. Kalau adverb itu berarti menjelaskan verb, berarti menjelaskan was-nya, menjelaskan verbnya. Salah, karena was-nya hanya berupa linking verb. The question is, what is linking verb, sir? Linking verb adalah verb yang fungsinya menghubungkan, link antara subjek dengan complement. Nah, di sini, karena di sini adalah menjelaskan kata benda, yaitu Elizabeth Cady Stanton, maka di sini bukan instrumentally, tapi instrumental. Harus jadi adjektif saja. Kenapa? Karena yang menjelaskan noun itu adalah adjektif. Oke, gitu ya. Semoga mencerahkan Anda. Senang sekali saya bisa sharing ini. Ini sudah lama nggak buat video karena jadwal ngajarnya kebetulan kok penuh banget. Oke, nomor 27. Jaguar rundis are sleek, long-tailed creatures colored either an uniform reddish-brown or dark gray. Nah, oke, kira-kira di sini yang salah yang mana? Kalau either diikuti or, boleh nggak? Either itu pasangannya or. Kalau neither nor, ini berarti oke, nggak masalah. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang C. Kenapa? Karena ini bacanya, ini perhatikan, ini bacanya bukan U tapi U. Kalau U berarti sama dengan konsonan. Kalau konsonan berarti nggak boleh N tapi E. Ini yang benar bukan N tapi E. A uniform reddish brown or dark gray atau abu-abu tua. Oke, jadi yang salah yang C, harusnya E bukan N. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 28. Ini jam berapa ini? Wah, jam 11. Ini saya buat video jam 11 karena ini hari Jumat. Saya harus menjemput anak ini. Makanya bahasnya agak cepat sedikit ya. It is possible to get a sunburn on a cloudy day because 80% of the ultraviolet rays from the sun would penetrate cloud cover. Nah, di sini kira-kira jawabannya yang 28 ini yang salah yang mana? It is possible to get sunburn. Ini it is possible. Ini adalah bentuk present ya. Ini adalah bentuk present. Pokoknya present ada. Present ada. Ini simple present dalam yang verbnya berupa linking verb. Nah, di sini ini it is possible tidak digarisbawahi. Nah, yang di sini yang digarisbawahi would, ini salah berarti. Kalau di sini present, maka nggak boleh ketemu dengan simple past future. Harusnya adalah simple future. Ini harusnya simple future. Harusnya nggak boleh would, tapi adalah will. Will penetrate cloud cover. Oke, jadi yang salah yang C ya. Nomor 29. In 1964, GETT established the International Trade Center in order to assist developing countries in the promotion of its export. Dari pilkada A, B, C, D.
Ini yang salah yang mana ini? To assist, ini ada to diikuti verb one, berarti ini oke. Developing country, negara-negara yang sedang berkembang, ini juga boleh. The promotion, sebelum of itu harus noun, ini juga oke. So yang salah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini kembalinya ke countries. Countries itu developing countries, negara-negara yang sedang berkembang. Pertanyaannya di situ satu atau banyak. Kalau countries berarti ini banyak, berarti kata gantinya they. Makanya di sini salah. Harusnya their export. Nah, their exports. Nah, ini. So yang salah adalah yang D. Kemudian yuk kita lanjutkan ya. Nomor 30, ini mudah sekali. Joseph Halle's novel Catch 22 satires. Both the horror and of war, both the horrors of war as well as the power of modern bureaucratic institution. Ini yang salah yang mana? Jelas ini. Both itu pasangannya adalah N. Makanya ini yang salah yang C. Makanya nggak boleh both as well as. Perhatikan, tapi kalau ada as well as, both-nya mesti dihilangkan. Tapi karena di sini yang digaris adalah as well as-nya, maka harus diganti N. Oke, nah, seperti itu. Ini mudah. Makanya saran saya sebelum nonton pembahasan saya seperti ini, Anda harus belajar dulu dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Tujuannya apa? Supaya Anda sudah punya latar belakang keilmuan yang cukup sehingga ketika mengerjakan latihan seperti ini, oh ya ya ya, oh ya ya. Kalau Anda basicnya masih nol ya, ketika melihat pembahasan saya seperti ini, ya agak sedikit berat sedikit. Tapi saya akan mencoba terus untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit. Semoga siapapun yang menonton video saya sehingga mereka bisa belajar dan goal skor TOEFL-nya. Oke. 31. In Rhodes, Alec Henley used fiction details to embellish a factual histories of 7 generation of his family. Nah, ini kira-kira dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Fictional details, fictional ini adalah adjektif, details itu noun-nya, ini berarti oke. To diikuti verb one juga oke. Nah, di sini yang salah yang C. Kenapa? Karena di sini ada makanya di sini nggak boleh historis, tapi history. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya, soal nomor 32. The carbon atoms of the diamond are so strongly bounded that a diamond can only be scratched with other diamond. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang D ini. Kenapa? Kalau di sini adalah other ini harus diikuti dengan plural. Nah, diamondnya di sini singular ini. Ini adalah singular. Kenapa gak ada S-nya? Ini kan gak ada S-nya, berarti singular bukan plural. Maka di sini other itu yang salah. Bisa jadi ini adalah another diamond. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa mencerahkan Anda. Nah, saya masih punya waktu 10 menit untuk lanjutkan. Harus sampai soal nomor 40 ya. Nomor 33. Viruses are extremely tiny parasites that are able to reproduce only within the cells of their houses. Houses. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Kalau R di sini berarti virusnya jamak ini boleh. Ini dari A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D, teman-teman. Nomor 33 itu yang salah yang D. Kenapa? Karena di sini diikuti noun. Kalau diikuti noun, harus pakai possessive adjektif, bukan possessive pronoun. Kalau there's ini ada S-nya, ini adalah possessive pronoun. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah possessive adjektif. Kenapa? Karena sudah diikuti noun. Kalau possessive pronoun ini nggak boleh diikuti noun. Nggak boleh. Maka di sini harusnya S-nya dibuang, teman-teman. Their horses.
Oke, kemudian soal 34 ya. During the last ice age, which ended about 10,000 years ago, there was about 3 times more ice than is today. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Nomor 34 ini, yang salah yang mana? Oke, during the last ice age, which ended about 10,000 years ago, there was about three times more ice than. Nah, ini berarti karena di sini there was, di sini cuma isto, belum ada subjeknya. Makanya salah ini. Harusnya apa? Karena tadi itu adverb ya. Nah, makanya pakai is itu karena tadinya ini. Ini adverb. Harusnya di sini adalah there is today. Loh, kenapa? Kenapa? Karena harus seimbang. Karena dibandingkan. Oke, there was about 3 times more ice than there is today. Nah, ini harus seimbang. There was, there is. Ini yang dibandingkan kemarin atau dulu sama sekarang. Makanya di sini harusnya ada there, subjek semu. Oke, kemudian ya kita lanjutkan soal nomor 35. Melons most probably originated in Persia and were introduced in North American continent during the 16th century. Nah ini melons, ini buah melon most probably mungkin aslinya dari Persia dan dikenalkan, ini ada B plus verb 3, dan diperkenalkan ini oleh atau kepada. Karena ini diperkenalkan kepada, ini introduce, ini harusnya to. Kalau oleh, by. Tapi nggak mungkin, karena apa? Karena ini aslinya dari Persia. Dan yang dikenalkan kepada Amerika Utara, benua Amerika Utara, selama abad ke-6, 16. Ini berarti bukan oleh, tapi kepada. Makanya bukan by, tapi to. Kenapa? Karena aslinya dari Persia. Dikenalkan kepada apa? Benua Amerika Utara. Wis, intinya di sini yang salah yang mana? Yang C, harusnya introduce tambahkan to, bukan by. Tapi nggak ada by-nya. Oke, kemudian 36. More than 600 million individual bacteria. Nah, di sini more than, lebih dari 600 juta individual bakteria. Ini ada off-nya nggak? Subjeknya panjang, ada off-nya nggak? Ini nggak ada off-nya toh. Kalau nggak ada off-nya berarti yang ditekankan adalah yang paling akhir. Di situ adalah bakteria. Lah bakteria itu jamak. Kenapa? Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ ada bacterium, jamaknya bakteria. Karena ini adalah bakteria jamak, maka live-nya ini tanpa S. Kenapa? Ini simple present. Nah, ini simple present. Karena bakteria itu jamak, berarti kata gantinya they. Makanya kalau they nggak boleh dikasih S atau IS. Harus live on the skins of human. Hidup di kulit manusia. Oke. Kemudian 37. The more directly overhead the moon is. Nah, ini adalah tipe double komparatif. Ini Anda pelajari di buku konsep belajar TOEFL Daniel lengkap. Ada double komparatif. Rumusnya bagaimana, Sir? Rumusnya adalah the komparatif, the komparatif. Nah, di sini the komparatif sudah benar, the more. Nah, di sini yang salah yang B. Harusnya the greater. Karena the komparatif harusnya. Artinya apa, Sir? Artinya semakin. Contoh, the farther I walk, semakin jauh aku berjalan, the more tired I feel, semakin capek aku rasakan. Nah, di situ ya.
Kemudian soal nomor 38. As the international deadline in 180 degrees longitude is across westerly, it becomes necessary to change the date by moving it one half forward. Ini by moving, ini oke, nggak masalah. Menjadi penting untuk ini juga oke. Ini yang salah adalah yang B. Kenapa? Karena westerly itu di situ ternyata di situ adalah adjektif. Nah, sedangkan adjektif itu harus menjelaskan noun. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah apa? Adalah adverb. Nah, ini artinya dari barat ini. Nah, makanya di situ yang benar yang mana? In across, in, di situ in a westerly direction. Nah, ini dari arah barat itu. West ini apa? In westerly direction ini. Ini baru ini ada preposition yang diikuti dengan noun jadinya adverb. Makanya di sini bukan adjektif saja ini. Kalau adjektif berarti ini harus menjelaskan apa? International ini kan the international deadline. Sedangkan di sini arah itu menjelaskan kata cross ini, crossnya. Makanya ini harus jadi adverb. Nah, adverb of apa? Adverb of place. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan 39. Kilaue's numerous eruptions are generally composed in molten lava with little escaping gas and few explosions. Nah, ini yang salah yang mana ini? Ini yang salah yang B. Compose in, ini bukan compose in, ini compose of, terdiri dari molten lava. Molten lava ini yang benar bukan in, ini penggunaan ini adalah penggunaan preposition atau bound preposition. Compose diikuti of. Oke. Terakhir soal nomor 40. The incubation period of tetanus is usually 5 to 10 days and the most frequently occurred symptom in jaw stiffness. Nah, di sini kira-kira jawabannya yang salah yang mana? Simptom yang telah terjadi atau yang proses terjadi? Nah, ini yang salah yang C, teman-teman. Ini harusnya bukan occurred, bukan past participle, tapi di sini adalah present participle karena masih proses. Ini harusnya occurring symptom. Jadi sudah kalau masih ada simptomnya berarti masih proses itu, bukan sudah selesai gitu. Oke. Jadi ini yang benar adalah occurring karena ini adalah present participle. Oke. Sekian untuk pembahasan soal nomor 16 sampai 20 16 sampai 40. Semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Saya doakan teman-teman semoga semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.